البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا وبarakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Irsyadus Sari, syarah terhadap kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah. Sekarang kita lanjutkan halaman 45. Kata beliau, wa'lam, dan ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu, anna ad-dina innama jaa min qibalillahi tabaraka wa ta'ala, lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim, wa ilmuhu indallah wa inda rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita artikan dulu. Dan ketahuilah, semoga Allah telah merahmatimu, bahwasanya agama itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diletakkan berdasarkan akal-akal manusia atau pemikiran-pemikiran mereka, dan ilmunya hanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa inda rasulih, dan berada di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala tattabi' syai'an bihawak, maka jangan engkau mengikuti sedikit pun hawa nafsumu, karena kalau mengikuti hawa nafsu, barakallahu fiik, itu akan menghantarkan pelakunya ke dalam kesesatan, wal iyad billah. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, jangan engkau mengikuti hawa nafsu, niscaya apa? Akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu, barakallahu fiik, harus kita tahan. Hawa nafsu harus kita hentikan, apalagi dalam masalah agama. Agama ini dibangun di atas dalil. Sampai-sampai al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah, beliau menyatakan, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Sampai-sampai al-Imam sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lau kana ad-dinu bir-ra'yi la kana batinul khufi aula bil mashi min a'la. Kalau seandainya agama dibangun di atas akal atau logika, niscaya bagian bawah kaos kaki atau khuf itu lebih pantas diusap daripada atasnya. Tapi kenapa kita mengusap atasnya? Karena itulah syariat, itulah dalil, bukan hawa nafsu. Kata beliau, fatamrukum minad din, yang akhirnya kalian akan melewati agama Islam ini, lewat saja gitu loh. Fatakhruj minal Islam, akhirnya kamu keluar dari agama Islam. Lihat, sudah datang dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, qala Allah qala Rasul, dia justru mengikuti hawa nafsunya. Akibatnya apa? Dia hanya melewati agama Islam ini, kemudian keluar lagi, wal'iyadzubillah. Fa innahu la hujjata laka, maka sungguhnya enggak ada hujjah lagi bagimu, karena ada jelas sekali dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, kita diperintahkan mengikuti Al-Quran was Sunnah, diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Banyak sekali dalilnya, diantaranya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kalian, ambillah, dan apa saja yang Rasulullah larang dari kalian, tinggalkanlah. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah
apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Artinya apa? Ikutilah dalil, ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Jangan kalian bikin perkara bid'ah. Sungguh kalian telah diberikan kecukupan pada apa? Al-Quran dan As-Sunnah, pada jalannya para salaf, jalannya para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Adapun jalannya orang-orang belakangan yang sebagian mereka mengedepankan hawa nafsunya, mengedepankan logikanya atau akalnya, itu jalan yang menghantarkan kepada kebinasaan. Waliyadzubillah. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, sebagaimana dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, fas-sa'idu man tamassaka bima kana ahli salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Maka orang yang bahagia adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan menjauhi pemikiran perkara baru yang dibikin oleh orang-orang belakangan. Lihat, karena perkara baru yang dibikin orang-orang belakangan itu biasanya mereka hanya menilai bagusnya, indahnya, tapi tidak menilai apakah cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah ataukah tidak. Itu perkaranya. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Faqad bayyana Rasulullah SAW li ummati as-sunnata wa awdahaha li ashabihi wa humul jamaah. Masya Allah. Dan sungguh Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada umatnya as-sunnah. Dijelaskan sekali, nampak jelas, gamblang, terang benderang. Wa awdahaha, dan telah menggamblangkannya dan menjelaskannya li ashabihi, kepada para sahabatnya, wa humul jamaah. Mereka itulah al-jamaah. Berarti ahlus sunnati wal jamaah, mereka lah orang-orang yang mengikuti langkah dan jejaknya para sahabat. Mafhum? Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, itulah al-jamaah. Jadi jangan sampai salah memaknakan jamaah. Bukan jamaah itu tabligh, bukan jamaah ikhwal muslimin, bukan jamaah Hizbut Tahrir, bukan jamaah Ansarud Daulah, bukan jamaah kelompok-kelompok sesat yang lainnya, tapi al-jamaah, apa kata al-Imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, dinukilkan oleh al-Imam Khatib al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, kata beliau, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Lihat, walaupun kita seorang diri, sedikit yang hadir, sedikit yang mengikuti langkah para salafun salih, sedikit yang mengikuti Al-Quran Sunnah, itulah al-jamaah. Jadi ingat-ingat tolak ukur al-jamaah bukan banyaknya peserta, bukan banyaknya pengikut, bukan banyaknya orang yang hadir, bukan, tapi mengikuti Al-Quran was Sunnah, itulah tolak ukurnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib, di akhir hadis beliau memberikan hiburan kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya dakwah itu tidak langsung mendatangkan pengikut yang banyak, tapi beliau bangga kalau seandainya satu orang yang ikut kenal hidayah, itu jauh lebih baik. Apa kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, sungguh kalau seandainya kamu bisa memberikan hidayah satu orang saja, sungguh kalau seandainya Allah telah memberikan hidayah satu orang saja dengan sebab dakwahmu, itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu harta kekayaan orang Arab, harta pilihan orang Arab waktu itu. Nah, maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Al-jamaah bukan maknanya harus banyak pesertanya atau banyak pengikutnya. Berkata Imam Abu Syamah rahimahullah, beliau mengatakan, haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uh. Masya Allah. Kata Imam Abu Syamah rahimahullah, kapanpun datang perintah untuk senantiasa berpegang teguh dengan jamaah, maka yang diinginkan dengan jamaah adalah apa? Adalah ittiba'ul haqqu, ada mengikuti al-haq dan apa? Dan senantiasa istiqamah di atasnya. Haitsu jal amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uh. Luzumul haqqi, senantiasa di atas al-haq, wattiba'uh, dan mengikutinya. Itulah jamaah. Jadi jamaah enggak harus banyak orang.
sebagaimana halnya antum dinilai salat jamaah, 2 orang pun dikatakan jamaah. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai menilai jamaah itu sebanyak orang. Kita lihat, wahumus sawadul a'zam. Mereka adalah orang yang dikenal dengan as-sawadul a'zam, kumpulan manusia yang sangat agung. Karena kalau kumpulan manusia yang sangat banyak, itu kalau dari jauh kelihatan apa? Gerombolan hitam. Nah, itu hanya sebutan bahwasanya al-firqatun najiyah, ahlus sunnati wal jamaah, at-taifatul mansurah, dikenal juga dengan as-sawadul a'zam. Mafhum? Was-sawadul a'zam al-haqq wa ahluh. Ini penting sekali ini. Sedangkan as-sawadul a'zam itu siapa? Al-haqq wa ahluh, al-haq dan pemegangnya. Makanya ada ungkapan sebagian salaf, nah walaupun riwayatnya berbeda-beda tapi maknanya sama. Apa lafadznya? Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Lihat. Karena al-haq ini musuhnya banyak. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, memberikan hiburan kepada kita semuanya agar tidak minder dengan sedikitnya orang yang menempuh al-haq. Jangan takut, jangan minder, jangan sungkan, jangan segan, jangan merasa wah kok kita cuma sedikit ya, Ahlus Sunnah kok sedikit sekali, hizbiyun banyak, ribuan, ratusan, jutaan. Ingat, hiburan yang disampaikan al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan alaika bitariqil haq wala tastawhish liqillatis salikina wa iyyaka wa tariqal batil wala taghtar bikasratil halikina. Masya Allah, ungkapan yang sangat bagus sekali. Artinya barakallahu fiik, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan wajib atasmu berada di atas al-haq dan jangan merasa minder, merasa takut dengan sedikitnya orang yang menempuh al-haq tersebut. Lihat, sedikit nggak masalah, tapi di atas al-haq, di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian beliau mengatakan wa iyyaka wa tariqal batil, dan waspadalah, berhati-hatilah dari jalan kebatilan. Wala taghtar bikasratil halikina, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di dalamnya, banyaknya orang mengikutinya, jangan tertipu. Mafhum? Karena al-haq adalah apa? Al-haq ahaqqu an yuttaba'. Al-haq itu lebih berhak untuk diikuti. Sedangkan al-haq barakallahu fiik, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah sungguh telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan, dan sungguh yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan juga dalam ayat yang lainnya, bal naqdzibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Artinya bahkan kami timpakan al-haq di atas kebatilan, hancur leburlah kebatilan tersebut. Lihat, al-haq apabila sudah nampak di hadapan kebatilan, maka kebatilan akan hancur. Nah, oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari rahmatullahi alaih memberikan ultimatum kepada kita semuanya. Nanti akan kita lewati ucapan beliau. Beliau memberikan ultimatum yang sangat keras. Jangan sampai kita seperti ahlu bid'ah wad dhalal, duduk dengan mereka, karena mereka itu bagaikan kalajengking yang senantiasa menyembunyikan kepala mereka di tanah dan ekor-ekor mereka. Namun begitu ada kesempatan, mereka akan menyengat. Apa kata beliau? Masalu ashabil bid'ah masal aqarib yadfanuna ru'usahum wa aydiyahum fit turab wa yukhrijuna adnabahum fa idza tamakkanu ladaghu wa kadzalika ahlul bid'ah hum mukhtafun bainan nas fa idza tamakkanu balaghu ma aradu. Artinya apa? Permisalan ashabul bid'ah, permisalan ahlu bid'ah wad dhalal itu seperti kalajengking yang mereka menyembunyikan kepala-kepala mereka dan tangan-tangan mereka di tanah, kemudian mereka mengeluarkan ekor-ekor mereka. Kemudian apabila mereka sudah mapan, punya kesempatan, mereka akan menyengat. Seperti itu pula ahlu bid'ah, mereka menyembunyikan akidah atau pemikiran asal mereka di tengah-tengah manusia. Namun ketika mereka mapan, punya kemampuan, balaghu ma'radu, mereka akan menyampaikan apa yang mereka inginkan. Lihat ini ultimatum yang sangat keras dari Al-Imam Al-Barbahari rahmatullahi alaih, bahwasanya al-bid'ah wad dhalal dijauhi. Jangan
berteman, bermanis muka dan mereka, akhirnya apa? Memuji-muji ahlul bid'ah wad dalal. Kita lihat, faman khalafa ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amrid din faqad kafar. Ini nanti perlu dikritik di sini nanti. Karena Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahmatullahi alaih, beliau juga apa? Mengkritik. Karena enggak secara mutlak ini. Lihat, perhatikan baik-baik. Maka barang siapa yang menyelisih para sahabat Rasulullah SAW sedikit saja dari perkara agama ini, maka sungguh dia telah kafir. Ini maknanya masih umum. Apakah semua perkara yang kita selisih kemudian terjatuh dalam kekufuran, atau ada rinciannya? Nanti sama beliau Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahmatullahi alaih dirinci. Karena jangan sampai kita apa? Terkesan mengkafirkan. Karena posisinya di sini nanti barakallahu fiik, kadang-kala ada perkara yang itu sumbernya ijtihad dari para sahabat dan keliru ijtihadnya, kita tinggalkan. Kita ambil yang sesuai dengan dalil. Nah, dan itu tidak terjatuh dalam kekufuran. Kita lihat aja nanti ya, biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahmatullahi alaih, tataraddad misl hadhil ibarah fi kalamil mu'allif rahmatullahi alaih. Naam, terulang-ulang seperti ungkapan ini pada ucapan mu'allif. Siapa mu'allif ini? Al-Imam Al-Barbahari. Wa mislu hadza yuhmal ala wahidin min salatil umur. Ini kaitannya masalah terakhir tadi itu. Barang siapa yang menyelisih sahabat Rasulullah SAW sedikit saja dari perkara agama, kafir. Nah, ucapan seperti ini kata beliau, wa mislu hadza, dan ucapan seperti ini yuhmal, dibawa kepada makna ala wahidin min salatil umur, salah satu dari 3 perkara. Jangan sampai dipahami langsung mengkafirkan. Dilihat, bisa jadi yang beliau inginkan 3 perkara ini salah satunya. Yang pertama, imma an yuhmal ala annahu yuridu man jahada syai'an min aqaidid din al-asasiyah faqad kafar. Kalau ini benar. Ihtimal pertama, kemungkinan pertama yang diinginkan adalah apa? Yaitu annahu yurid, orang tersebut ingin atau beliau menginginkan, yang diinginkan man khalafa di sini adalah man jahada, orang yang menentang syai'an, sedikit saja, min aqaidid din, dari apa? Keyakinan-keyakinan agama asasiyah yang inti. Perkara inti, perkara agama yang inti, na barakallahu fiik, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Paham ya? Karena perkara akidah, keyakinan seperti Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seperti ke malam terakhir, itu termasuk keyakinan inti itu. Ya, kalau sampai mengingkari hal itu, terjatuh dalam kekufuran. Mafhum? Nah, berikutnya yang kedua, wa imma an yurida bi anna amalahu rubbama adda al-kufr. Bisa jadi ya, yang diinginkan yang kedua adalah orang yang menyelisihi sahabat Rasulullah SAW, perbuatan tersebut bisa menghantarkan kepada kekufuran. Jadi nggak langsung kafir langsung, tapi perbuatan menyelisihi para sahabat Rasulullah SAW menghantarkan kepada kekufuran. Bisa menghantarkan kepada kekufuran. Awal mulanya sedikit demi sedikit, lama-lama yang dia selisihi semuanya terjatuh dalam kekufuran. Na'udzubillah. Yang ketiga, bisa jadi makna kufur ini makna yang lain. Kita lihat, wa imma an yurida annal maqsuda bihi kufrun duna kufrin. Masya Allah. Ini juga bagus yang ketiga ini. Bisa jadi yang beliau inginkan di sini adalah kufrun duna kufrin, kekufuran tapi bukan kufur yang besar. Paham ya? Kufrun asghar. Bisa dipahami maksudnya? Apa maknanya? Ay kufrun ni'mah, kufur terhadap nikmat. Nikmat apa? Nikmat mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara agama ini. Kok dia ingkari, berarti dia kufrun nikmah. Itu makna yang ketiga. Jadi kufrun bukan kekufuran yang akbar yang mengeluarkan dari agama Islam, bukan, tapi maknanya kufrun nikmah. Mafhum? Ini kenapa para ulama kadangkala membawa ungkapan para ulama terdahulu dengan apa? Makna yang positif, agar tidak apa? Nah, barakallahu fiik, salah dalam memahami ucapan mereka. Karena Al-Imam Al-Barbahari ma'ruf dikenal dengan Imam Ahlus-Sunnah. Nah, dan bisa dikatakan secara global enggak mungkin beliau bermudah-mudahan mengkafirkan gitu ya. Walaupun enggak maksum juga. Tapi para ulama yang mensyarah kitab beliau, mereka membawa kepada makna positif. Diarahkan yang terbaik. Ada beberapa ihtimal. Ihtimal pertama, bisa jadi yang diinginkan oleh beliau adalah orang yang menentang landasan pokok agama ini, maka itu terjatuh dalam kekufuran. Yang diinginkan apa tadi? Amalan tersebut bisa menghantarkan kepada kekufuran.
Atau yang ketiga, kekufuran di situ bukan kufurun akbar, tapi kufrun nikmah. Paham ya? Kufur terhadap kenikmatan. Apa kenikmatannya? Mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dia mengingkari, berarti dia kufrun nikmah. Mafhum? Kita lanjutkan. Walaysa kullu man khalafa syai'an mimma alaihi ashabu Rasulullah SAW yakfur kufran yukhrij minal Islam. Ini penting ini. Dan tidak setiap orang yang menyelisihi sedikit dari apa yang para sahabat Rasulullah SAW berada di atasnya langsung dia kufur, keluar dari agama Islam. Bukan itu, tidak semuanya. Fahadha laysa min aqidati ahlus sunnah wal jamaah. Penting ini. Yang seperti ini bukan termasuk keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Dilihat dulu dia mengingkari dalam perkara apa. Paham ya? Karena nanti ada perkara fikih, ijtihad sahabat misalkan, ya kan? Ada sahabat yang beristihad masalah jenggot kalau panjang, satu genggam, dirapikan, dipotong atau semisalnya. Itu kan istihad kan? Kalau kita selisih, apakah terjatuh dalam kekufuran? Tidak kan? Istihad yang keliru kita tinggalkan. Makanya ucapan mutlak seperti ini perlu dikondisikan. Paham ya? Kata beliau, lihat ini. Dan tidak setiap orang yang menyelisih sedikit saja dari keadaan para sahabat Rasulullah SAW yang berada di atasnya, kemudian dia kufur, keluar dari agama Islam. Ini bukan termasuk keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Paham ya? Tapi dirinci. Yang bisa mengeluarkan dari agama Islam diantaranya apa? Dia mengingkari perkara yang inti, perkara landasan pokok dalam agama Islam ini, di antara masalah asma wa sifat. Paham ya? Atau semisalnya. Kita lihat di sini. Faqad qala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu inda ma qadimal Madinah fi akhir umrih. Dan sungguh telah berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau datang ke Madinah di akhir umur beliau, mengatakan la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadis salah. Aku tidak mengetahui sesuatu apapun dari apa yang aku jumpai kecuali salat ini. Wa hadis salah qad dunyat. Sungguh salat ini sudah disia-siakan. Wa fi riwayah alaysa daya'tum ma daya'tum fiha. Bukankah kalian telah menyia-nyiakan apa yang kalian sia-siakan di dalam salat? Yakni akhrastumuha an awqatiha. Maksudnya kalian itu mengeluarkan sholat dari waktu-waktunya, ngerjakannya di luar waktunya. Walam yukaffirhum, lihat. Anas bin Malik enggak mengkafirkan mereka. Naam ya? Naam. Walam yuhmal qawluhu hadza ahad, walam yahmil qawlahu hadza ahadun ahli sunnah ala kufri man kanu fi zamanih. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli sunnah yang membawa ucapan Anas bin Malik di sini untuk apa? Mengkafirkan salah seorang di antara mereka yang dulu berada di zamannya. Paham ya? Jadi ada yang tetap sholat cuman menyia-nyiakan waktunya. Paham ya? Nah, kadang itu kan menyelisih perbuatan para sahabat. Sedangkan para sahabat mereka apa? Tepat pada waktunya. Pada waktunya, menjaga waktunya. Sedangkan ada beberapa orang yang menyia-nyiakan waktunya. Paham ya? Nah, bahkan mengeluarkan dari waktunya. Tapi mereka masih sholat. Mungkin karena kesibukan dunia atau semisalnya. Yang seperti itu waktu itu nggak dikafirkan. Paham ya? Nah, posisinya padahal apa? Menyelisihi perbuatan para sahabat. Mafhum? Nah, kita lihat biar tambah jelas lagi berikutnya. Dan jika demikian, faqauluhu man khalafa ashaba Rasulillah SAW fi syai'in min amrid din faqad kafar. Maka ucapan beliau, barang siapa yang menyelisihi para sahabat Rasulullah SAW pada suatu perkara pada suatu perkara dari agama ini, maka sungguh dia telah kafir. Yuhmal alal mahamil, dibawa kepada kemungkinan-kemungkinan allati sabaqa an qulnaha, yang telah kami ucapkan tadi. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama yang beliau inginkan adalah apa? Mengingkari salah satu daripada apa? Landasan pokok agama ini. Akidah pokok agama ini, masalah asma wa sifat. Allah Ta'ala tidak beristiwa di atas arsy misalkan, Allah Ta'ala tidak ada, Allah Ta'ala tidak berbicara. Itu kekufuran semua itu. Nah, mafhum? Li'anna min aqidati ahlus sunnati wal jamaah annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimin bidzanbin. Dikarenakan termasuk keyakinan ahlus sunnati wal jamaah bahwasanya mereka tidak mengkafirkan seorang pun minal muslimin, dari kalangan muslimin bidzanbin, dengan sebab suatu dosa. Illa an yakuna syirkan akbar, kecuali kalau dosanya itu syirik apa? Syirik akbar. Au yajhad hukman mujma'an alaih, atau dia mengingkari suatu hukum yang telah disepakati para ulama.
dengan dalil Al-Qur'an Sunnah, au yastahzi' bid-din, atau disebabkan karena orang tersebut mengolok-olok agama, mengejek-ngejek agama, wa ahli, dan pemegang agama, wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa dengan itu, mimma huwa madhkurun fi nawaqidil Islam, yang disebutkan dalam pembatal-pembatal keislaman. Yang paling mudah untuk dijadikan rujukan kitab Nawaqidul Islam karya Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hanya saja di sana ada yang namanya dawabit, ketentuan-ketentuan itu nggak boleh kita abaikan, nggak boleh kita campakkan, harus dipahami dengan seksama, dengan benar. Karena dalam masalah pengkafiran ini barakallahu fiik, ada yang namanya mawani, ada yang namanya syurut. Harus terpenuhi syaratnya, hilang mawani'nya, baru terjatuh dalam kekufuran. Paham ya? Termasuk mawani'ut takfir yang disebut para ulama adalah an-nisyan, karena lupa. Dia lupa, akhirnya ucapan-ucapan kekufuran. Kafir enggak orangnya? Tidak, karena ada udzur, yaitu nisyan, lupa. Yang kedua ikrah, terpaksa. Dia mengucapkan ucapan kekufuran karena terpaksa. Enggak bisa kita kafirkan. Dia dipaksa. Paham ya? Enggak ada pilihan lain kecuali harus mengucapkan. Yang ketiga khata', kekeliruan. Kekeliruan pun kita bisa mengkafirkan karena dia mengucapkan bukan keinginan dia, karena keliru. Antum ingat enggak kisah orang yang waktu sedang melakukan perjalanan safar, membawa kendaraannya, di atas kendaraannya ada makanannya, minumannya, perbekalannya, akhirnya ternyata kendaraannya lari. Ya waktu itu mungkin onta atau kuda gitu ya, lari. Akhirnya dia panik, istirahat di bawah pohon. Tiba-tiba kendaraannya balik lagi, tunggangannya balik lagi. Senang kira-kira? Senang, karena betapa senangnya dia mengatakan Allahumma anta abdi anna rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Rabbmu. Terbalik enggak? Ini ucapan kekufuran ini. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru mengucapkan karena saking senangnya. Lihat, enggak dikafirkan. Yang keempat al-jahl, karena bodoh. Jadi kebodohan juga termasuk mawani'ut takfir, penghalang-penghalang untuk kafirkan. Jadi jangan sampai kita barakallahu fiik memukul rata semuanya sudah enggak ada lagi yang namanya al-jahl. Al-jahl itu pasti banyak ya akhi barakallahu fiik. Di pelosok-pelosok, pedalaman-pedalaman yang tidak masuk di sana akses internet misalkan, tidak masuk dakwah di sana. Sehingga untuk masalah menghilangkan kebodohan secara total enggak ada sama sekali, itu kurang tepat. Paham ya? Kemudian yang kelima adalah at-ta'wil as-sa'igh. Ya, yaitu barakallahu fiik, penakwilan yang sifatnya adalah ijtihad. Bukan karena keinginan dia, tapi dia menakwilkan karena sebabnya ijtihad dan keliru ijtihadnya. Paham ya? Nah, bukan karena keinginan dia untuk berbuat kekeliruan. Itu ditoleran juga. Mafhum? Nah, 5 itu dikenal dengan mawani takfir. Kalau 5 itu enggak ada dan syaratnya terpenuhi, kafir. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Wa annahum la yukaffiruna ahadan min dzanbin wa in kana minal kaba'ir. Lihat ini. Bahwasanya mereka tidak mengkafirkan seorang pun dengan suatu dosa, dengan sebab suatu dosa, walaupun itu dosa besar. Ingat-ingat keyakinan orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Paham ya? Peminum khamr kafir. Paham ya? Penzina kafir, pembunuh kafir, karena adalah pelaku dosa besar menurut orang-orang Khawarij wal iyad billah. Ahlus sunnah wal jamaah bagaimana keyakinannya? Pelaku dosa besar masih mukmin atau tidak? Mukmin, hanya saja berkurang keimanannya. Mukminun bi imanih naqisul iman. Dia beriman dengan keimanannya, berkurang keimanannya. Nanti di akhirat bagaimana? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah telah menghendaki mengadab sesuai kadar dosanya, dan jika Allah telah menghendaki mengampuni akan diampuni. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai sahibul kabirah, pelaku dosa besar. Wa in asara alaihi wa mata alaihi, walaupun dia terus-menerus di atas dosa besar dan mati di atas dosa besar, maka tidak kafir. Selama dosa besar ini bukan bukan syirik akbar. Karena kesyirikan juga dosa besar yang paling besar. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Ala ukhbirukum bi akbar kabair? Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar
adalah apa? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati barakallahu fiik. Kesyirikan maupun akbar, asghar semuanya bahaya. Kalau akbar menghancurkan semua amalan, kalau asghar menghancurkan amalan yang tercampuri kesyirikan tersebut. Seperti apa? Riya, sum'ah, syirik asghar. Ya kan? Nah, dia baca Al-Qur'an biar dipuji oleh manusia di hari Senin, maka amalan dia hari Senin itu hancur. Di hari Selasa dia baca Al-Qur'an ikhlas karena Allah, diterima. Bisa dipahami? Nah, tapi kalau syirik akbar, mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kalau syirik akbar hancur semua amalannya. Di antaranya ada orang-orang kafir yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Li'anna nususul kitab was sunnah tadullu ala hadhil aqidah, masyaallah. Dikarenakan dalil-dalil Al-Qur'an sunnah menunjukkan atas akidah yang mulia ini. Amma qauluhu i'lam rahimakallah anna ad-dina innama jaa min qibalillah tabaraka wa ta'ala lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim, masyaallah. Ketahuilah semoga Allah telah merahmatimu bahwasanya agama ini hanya saja dibangun, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak diletakkan, tidak dipasrahkan kepada akal-akal manusia dan akal-akal para tokoh dan pemikiran mereka. Makanya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan, alaika bi athari man salaf, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Bagus sekali kalam beliau. Apa artinya? Nah, wajib atasmu senantiasa berpegang teguh dengan jejaknya para salaf walaupun manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan berhati-hatilah, waspadalah terhadap pemikiran-pemikiran para tokoh. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghias-hiasi pemikiran tersebut dengan ucapan. Yang namanya kebatilan dihiasi dengan sedemikian rupa hiasan, itu suatu ketika akan apa? Terbongkar. Paham ya? Akan terbongkar dan akan apa? Akan menampakkan asli kejahatannya. Araftus na'am barakallahu fiik, sebagaimana dalam pantun ada yang sangat bagus sekali pantunnya itu. Na'am barakallahu fiik, na'am sata'ti lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Artinya apa? Akan datang kepadamu hari-hari yang dulunya kamu enggak tahu apa-apa. Datang apa? Datang kabar-kabar yang datang tiba-tiba kamu enggak menginginkan. Maksudnya tanpa kita mencari kabar tersebut, datang sendiri kepada kita. Dulu kita enggak tahu apa-apa, setelah belajar Al-Qur'an Sunnah tahu, ya, kesesatan jamaah tabligh, ya kan? Kesesatan ikhwan muslimin, kesesatan Hizbut Tahrir. Dengan apa? Dengan mengkaji Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan apa? Nah, barakallahu fiikum, mempelajari ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Nah, bukan berpangku tangan, tapi berusaha. Nah, apa pantunnya tadi? Nah, barakallahu fiik. Pantunnya bagus sekali tadi ya. Bahwasanya kabar itu kadangkala datang kepada kita tanpa kita harus apa? Mempersiapkan diri. Paham ya? Sata'ti lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Akan datang kepadamu hari-hari kabar-kabar. Nah, yang dulunya kamu enggak tahu apa-apa. Ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Akan datang kepadamu dengan kabar-kabar dari orang yang kamu tidak apa? Mempersiapkan atau tidak kangsenan istilahnya. Paham ya? Tidak ada perjanjian. Nah, maksudnya apa barakallahu fiik? Ilmu didapatkan dengan cara at-talaqi di antaranya. Talaqi itu duduk langsung dengan gurunya, dengan syekhnya atau dengan ustadznya, itulah ilmu yang paling mulia, didapatkan langsung. Beda dengan ilmu yang dia dapatkan mungkin dari apa? Tulisan, artikel, suara, audio, itu lain. Itu juga ilmu faedah juga, cuman beda kalau talaqi, duduk langsung. Karena termasuk salah satu cara mendapatkan ilmu yang mudah dengan seizin Allah Ta'ala disebutkan dalam surat Qaf, akhir-akhir surat, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu ada apa? Peringatan bagi orang yang memiliki mata hati. Mata hati itu akal. Dia punya akal memahami, alqas sam'a, mencurahkan apa?
pendengarannya, wa huwa syahid, menyaksikan. Paham ya? Di antara menyaksikan adalah hadir langsung di majelis taklim tersebut. Dan hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda dengan yang barakallahu fiik, di luar majelis, walaupun sama-sama mendapatkan faedah. Dan keutamanya banyak sekali untuk masalah menghadiri majelis ilmu. Para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Kemudian jaminannya apa jaminannya? Jaminannya tenang hatinya, tentram pikirannya, ya kan? Karena yang kita kaji ini Al-Qur'an dan As-Sunnah di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi di sini. Fahada bayyinun wadihun sahih. Ini sangat jelas dan gamblang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taraktukum misal bayda. Lainuha kanahariha, la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas apa barakallahu fiik? Di atas al-haq, seperti sesuatu yang putih terang benderang. Lihat. Ditinggalkan dalam kondisi telah jelas, wadih, gamblang al-haq itu. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling menyeleweng dari al-haq kecuali dia akan binasa. Berkata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah, dinukilkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Damul Kalam wa Ahli dengan semakna, sering antum dengar ini ucapan ini. As-sunnah safinatu Nuhin, man raqibaha naja wa man takhalafa anha gharik. Sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang dia naik di atas perahu tersebut, maka sungguh dia akan beruntung. Dan barang siapa yang dia tidak mau naik perahu, tidak mau di atas sunnah tersebut, gharik, dia akan tenggelam. Itu ibaratnya apa? Perahu Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian beliau juga menjelaskan, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan, man aradan najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagus sekali kalam beliau. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atasnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak lebih dari itu. Kita lihat, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, sedangkan Allah Ta'ala mengatakan, ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati, faman ittaqa wa aslah fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wahai bani Adam, jika datang pada kalian rusul, itu para utusan di antara kalian yang mereka membacakan ayat-ayatku, bagaimana? Apa responnya? Maka barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah dan memperbaiki diri, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Lihat ini. Maksudnya mengambil ayat tersebut, mengambil dalil tersebut, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan khawatir terhadap perkara dunia yang terluputkan, dan mereka juga tidak akan sedih. Paham ya? Tidak sedih dengan perkara dunia yang terlewatkan, dan juga tidak takut dengan perkara akhirat yang akan dihadapi. Itulah jiwa orang yang beriman. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Lihat itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut terhadap hari akhirat yang akan mereka hadapi. Tenang mereka. Wa lahum yahzanun, dan mereka enggak sedih dengan perkara dunia yang terluputkan. Lihat. Betapa banyak orang yang terluputkan perkara dunianya, sudah usaha, berusaha, tanam modal misalkan, bekerja, keliling sana, keliling sini, jualan ini, jualan itu, ya kan? Mengeluarkan modal ini, modal itu, kadang gagal, kadang tidak laku, kadang sedikit konsumennya, kadang sedikit pelanggannya. Itu sabar. Perkara dunia nggak usah sedih, paham ya? Sedihlah kalau seandainya perkara akhirat tidak kita dapatkan. Itu yang perlu kita kondisikan. Perkara dunia, ingat-ingat, hanya sekali saja, ingat-ingat. Dunia hanya sekali, selebihnya akhirat. Lihat itu, paham ya? Sesuatu yang sekali, ngapain harus kita sedih ketika kelewatan? Sekarang tidak dapat, insya Allah berikutnya ada. Harus yakin itu, paham ya? Rezeki sudah tertata rapi, tercatat di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sebelum Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun, kurang apa lagi? Makanya profesi orang beda-beda, hasilnya pun beda-beda, tapi rezeki tidak pernah nyasar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu. Nah, yang dilarang adalah iri dengan rezeki orang lain. Si fulan, si alan, kehidupannya Masya Allah ya, kelihatannya santai, tenang gini gitu. Itu rezekinya.
Terus bagaimana kita merespon diri kita? Yang ada pada diri kita syukuri. Selesai. Kalau ngurusi rezeki orang lain, ngurusi ekonomi orang lain, mikirkan ekonomi orang lain, itu biasanya sedih, panik, nggak berjuang, nggak bangkit. Tapi apa? Syukur yang ada pada diri kita. Paham ya? Itu rezeki orang lain. Selesai. Mafhum? Nah, ini sekedar selingan mengenai apa barakallahu fiik. Termasuk ciri khas wali Allah Subhanahu wa taala khawatir dengan perkara akhirat yang mereka akan hadapi dan tidak sedih dengan perkara dunia yang terluputkan. Nah, kita ambil dikit lagi. Yaqulu tabaraka wa taala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan jangan mengikuti yang selainnya sebagai pemimpin atau pelindung. Sedikit sekali orang yang mau mengingat. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian yang dulunya kalian bermusuhan, kemudian Allah satukan hati-hati kalian, fa asbahtum min nikmatihi ikhwana. Akhirnya kalian menjadi apa? Menjadi bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dulunya kalian berada di tepi jurang neraka, kemudian Allah telah selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubainullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kunci keberuntungan merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, yang berselisih. Nah, setelah datang kepada mereka apa? Petunjuk dan penjelas. Lihat, datang dalil dia menyelisihi. Datang dalil dia apa? Nah, barakallahu fiik, mengelak, menentang. Ini bahaya sekali. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Lihat itu. Allah telah mengatakan wa man yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang berpaling, menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak jelas petunjuk di hadapannya, sudah datang dalil di hadapannya, dia berpaling, malah mengikuti apa? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Sedangkan siapa orang yang beriman ini? Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Lihat apa kata Allah Ta'ala, nuwallihi ma tawalla, kami berpaling sebagaimana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, kemudian kami campakkan dia ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, yang mana neraka jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Idzan ma huwa hablullah, berarti sekarang apa jika demikian? Apa itu tali Allah? Tali Allah itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ma huwa siratal mustaqim, dan apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Alladzi amaranallahu bittiba'ih, yang Allah telah perintahkan kita untuk mengikutinya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Innahu ma jaa'a 'anillah muballighan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kitab was sunnah. Inilah yang namanya tali Allah. Inilah yang namanya jalan yang lurus, yaitu apa? Innahu ma jaa'a 'anillah, yaitu ya apa-apa yang datang dari Allah Ta'ala, muballighan min Rasulillah, yang disampaikan dari Rasulullah SAW, minal kitab was sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah alam shawab. Rasulullah as-salamatu wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillah rabbil alamin.